mengetahui agamanya. Yang kedua, ini yang paling cukup menjadi tragis dan menjadi bahasanya adalah seorang sahabat Raja bin Zuhair yang dulunya adalah menjadi penghafal Al-Quran. Nah, ini kan tidak main-main. Penghafal Al-Quran saja bisa tergelincir hatinya murtad, apalagi kita yang sewunya membaca Al-Quran saja masih kadang Senin Kemis gitu ya. Kalau Senin Kemis masih ada Senin sama kamu, ini Senin terus ini kan. Ini apalagi kita ya membaca Al-Quran saja hafalannya aja juga masih juz sama bagian akhir lah ya. Kayak ini sebenarnya ini bagi peringatan bagi saya sendiri. Saya sampaikan apa yang saya sampaikan lebih banyak ke peringatan ke saya sendiri untuk mengatur diri saya sendiri, mengingatkan saya sendiri bahwa ini seorang Raja bin Zuhair aja yang seorang hafid penghafal Al-Quran ini bisa tergelincir hatinya karena apa? Karena wanita. Nah ini karena wanita dan kenikmatan dunia hingga meninggalkan Islam, dan akhirnya hafalannya beliau itu langsung hilang. Nah ini adalah kita harus bisa mempertahankan Islam kepada keluarga kita dan kepada anak-anak kita. Nah ini kan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk tetap anak-anak kita berjalan di atas agama Islam dan beriman kepada Allah SWT. Karena apa? Karena sebenarnya hati manusia ini lemah, mudah berbolak-balik dan bisa berubah kapan saja. Karena iman kan naik turun, hal ini lebih dasar lagi adalah berbolak-balik, berubah-ubah. Nah ini makanya Rasulullah SAW sering berdoa, ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dinika, ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dinika. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini yang selalu dibaca oleh Rasulullah SAW terkait dengan untuk menetapkan hatinya beliau tetap berislam dan beriman kepada Allah SWT. Bapak Ibu, guru-guru, ulama, kiai yang saya hormati dan memuliakan Allah SWT, ini Ramadan akan segera berlalu, tetapi harapan kita adalah semangat ibadahnya yang telah kita lakukan ini hendaknya tetap kita jaga. Ibadah yang kita rutinkan, kita gawakan setiap hari, ini adalah bentuk latihan untuk terus istiqomah di jalan Allah. Jadi kata kuncinya adalah istiqomah di jalan Allah. Yaitu kita sering terbiasa sholat subuh berjamaah, kemudian membaca Al-Quran tadarus, terus kemudian kita mengikuti kuliah subuh atau kajian-kajian untuk memperdalam ilmu agama, kemudian kita bersedekah, dan banyak lagi amal soleh lainnya. Jangan sampai semua itu hilang begitu saja setelah Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah perjuangan habis-habisan kita, karena amalan-amalan atau pahala di dalam bulan Ramadan ini dilipat gandakan. Namun harapannya setelah Ramadan ini kita tetap istiqomah menjalankan apa yang kita sudah lakukan di bulan Ramadan ini. Seperti apa? Contohnya sholat berjamaah. Sholat berjamaah kita selalu rutinkan. Karena apa? Satu, pahalanya. Yang kedua, ini adalah salah satu bentuk kita syiar dan memakmurkan masjid. Nah, kalau kita nggak akan berjamaah di masjid, siapa lagi yang akan memakmurkan masjid? Apa orang lain? Kan enggak. Jadi kita sendirilah umat Islam di daerah sini yang untuk memakmurkan masjid. Kedua, membaca Al-Quran. Nah, tetap mentadabburi ayat-ayat Al-Quran setiap hari. Karena apa? Satu, Al-Quran ini salah satunya adalah yang akan menolong kita, memberikan syafaat kita di hari kiamat. Yang kedua, selain pahala-pahala ini juga orang yang membaca Al-Quran di dalam rumahnya maka akan didatangi malaikat. Dan yang penting lagi adalah salah satunya kita bisa menghatamkan Al-Quran. Karena dengan pada saat kita menghatamkan Al-Quran, tamu yang datang ini bukan sembarang tamu. Karena adalah yang datang ini malaikat. Dan jumlahnya bukan 1-2, tapi ada yang mengatakan 60-70 ribu. 60-70 ribu malaikat mendoakan pada saat kita khataman. Maka beberapa riwayat mengatakan bahwa pada saat kita menghatam Quran, berdoalah, karena yang mengaminkan itu ada sekitar 60-70 ribu malaikat. Nah ini kita harus sering mendoakan khataman Al-Quran. Kedua, menuntut ilmu agama agar iman kita semakin kuat, bersedekah, kemudian melaksanakan puasa-puasa sunnah. Nah, juga ada beberapa amalan sederhana yang nilainya itu setara dengan haji dan umroh. Nah ini amalan ini sederhana, namun nilainya setara dengan haji umroh. Antara adalah sholat subuh berjamaah di masjid,
lalu berzikir hingga matahari terbit dan dilanjutkan dengan sholat duha. Di hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit lalu sholat 2 rakaat, maka ia mendapat pahala seperti haji dan umrah sempurna. Nah, ini salah satu fadilah dari sholat subuh berjamaah. Yang kedua, sesungguhnya dari hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya umrah di bulan Ramadan itu pahalanya setara haji dan umrah. Makanya pada saat bulan Ramadan ini banyak jamaah umrah yang dari Indonesia, karena pahalanya setara haji dan umrah. Kedua, pergi ke masjid untuk sholat fardu dalam keadaan telah berwudu. Nah, ini pahalanya setara haji dan umrah. Jadi barang siapa, hadis sahih dari Sunan Abu Dawud, barang siapa keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci untuk sholat fardu, maka pahalanya seperti pahala orang yang haji yang berihram. Dan barang siapa keluar sholat duha dia tidak bermaksud kecuali itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah. Jadi kalau sholat fardu itu pahalanya seperti orang berhaji, jangan sholat sunnah itu pahalanya seperti orang yang berumrah. Dan sholat sesudah sholatnya tidak ada perbuatan syiar di antara keduanya. Kemudian pahala yang lain adalah sholat subuh dan berzikir di matahari tadi. Kemudian belajar atau mengajar kebaikan di masjid. Nah, ini fungsi dari masjid tidak hanya untuk sholat, tapi mengajar kebaikan dan